Banyak orang bertanya kepada saya. Orang bertanya kepada orang-orang. Ini Habib Ja'far ini Sunni apa Syiah? Iya. Bisa Anda jelaskan? Iya. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dodi Sefriadi. Yang baru mampir silahkan langsung aja klik tombol subscribe dan juga loncengnya biar nggak ketinggalan video berikutnya yang akan saya upload di channel ini. Pembahasan ini sebenarnya udah lama ingin saya angkat di channel saya, tapi saya mencari fakta terlebih dahulu, data-data yang valid terlebih dahulu sebelum saya membahasnya. Itulah sebabnya saya tunda pembahasan ini, karena saya tidak mau menjadi pembahasan yang salah atau pemberitaan yang salah teman-temannya. Karena di era sekarang banyak juga orang-orang yang menuding orang lain Syiah hanya untuk membungkam kebenaran. Sama halnya banyak orang yang menuding seseorang Wahabi untuk membungkam kebenaran, padahal bukan Wahabi beneran, padahal bukan Syiah beneran. Saya sendiri di channel ini banyak sekali yang menuding Wahabi. Ya, saya artikan itu sebagai cara mereka untuk membungkam saya dengan menuding Wahabi Khawarij. Tapi ya sudahlah, biarkan saja. Teman-teman, saya akan memulai pembahasan kali ini dengan mereaksi videonya Haji Roma Irama, podcast bersama Habib Ja'far. Dalam podcast ini, Bang Haji Roma Irama langsung to the point menanyakan kepada Habib Ja'far apakah beliau seorang Syiah atau bukan. Wah, ini langsung ada jawabannya nih ya. Coba kita simak videonya dulu. Banyak orang bertanya kepada saya. Orang bertanya kepada orang-orang. Ini Habib Ja'far ini Sunni apa Syiah? iya. Bisa Anda jelaskan? Iya. Sebenarnya kita itu berpegang kepada aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah yang secara tarekat adalah dari kecil kita diajarkan thariqah alawiyah. Yang thariqah alawiyah itu secara fikih Syafi'i, kemudian secara akidah dia akidah Asy'ari, dan secara tasawuf dia Ghazali. Itu Berarti harusnya Sunni dong ya, kalau Habib Ja'far ini mengakui bahwa dirinya adalah seorang yang bermazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, bahkan fikihnya Asy'ariyah katanya ya. Tapi ya coba kita simak lagi ya. bagaimana dijelaskan oleh Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Itulah yang diajarkan kepada kita sampai sekarang, dipegang teguh. Bahkan manhaj dakwah kita juga di bawah bimbingan Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan, yang sanad dakwah itu manhajnya didapat dari Habib Umar bin Hafid. Tapi kok terkesan mutar-mutar ya jawabannya. Mohon maaf nih ya saya katakan gitu, karena saya melihatnya kok kesannya mutar-mutar. Kan pertanyaan intinya apakah beliau seorang Syiah atau bukan ya. Oke, coba kita simak lagi. Jadi enak kata Habib Jindan, kalau orang punya guru dalam segala hal termasuk dalam berdakwah, salahnya bisa jadi benar. Dalam artian ketika kita salah, sebelum orang negor, guru kita udah negor dulu. Jadi Syiah apa bukan nih? Dan benarnya menjadi lebih benar, karena ketika benar kita kemudian pengen merasa sombong, ditegur oleh guru kita, jangan sombong, karena justru sombong itu yang bikin kita jadi gak benar. Jadi kesimpulannya antum ini mana Syiah? Ahlus Sunnah wal Jamaah Sunni. Iya, Sunni. Clear ya pemirsa? Langsung dijawab nih ya, bahwa dia atau Habib Ja'far ini adalah seorang Sunni katanya ya. Langsung to the point aja nih ya, Bang Haji Roma Irama. Jadi kesimpulannya Sunni apa Syiah ya? Sombong, karena justru sombong itu yang bikin kita jadi gak benar. Jadi kesimpulannya antum ini mana Syiah? Ahlus Sunnah wal Jamaah Sunni. Iya, Sunni. Clear ya pemirsa? Ya, pengakuan Habib Ja'far adalah Sunni dia ya. Tapi teman-teman, kita tidak menutup mata dan kita harus jujur mengatakan bahwa orang-orang Syiah itu memiliki pemahaman taqiyah, berbohong, menutupi jati dirinya. Jadi sulit sekali memang mendapatkan pengakuan secara langsung dari orang-orang Syiah bahwa dia adalah Syiah. Tapi teman-teman, terlepas dari benar atau tidak Habib Ja'far ini adalah seorang Syiah, ya kita tidak boleh membenci pribadinya Habib Ja'far. Kalaupun Habib Ja'far ini adalah seorang Syiah, ya sudah, itu biarkan dia saja yang meyakini seperti itu. Biarkan dia saja menganut sebagai Syiah. Kita nggak usah ikut-ikutan menjadi penganut Syiah juga. Saya ulangi, tidak usah membenci pribadinya, cukup tidak mengikuti ajaran-ajaran menyimpangnya itu yang dari Syiah itu ya. Karena membenci kan bukan ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Membenci itu justru ajaran dari kaum Syiah yang mana mereka suka melaknat sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba simak video berikut ini. Aisyahul Humaira bintu Abi Bakr la'natullahi alaihima. Jadi mereka membenci beberapa
istri Rasulullah dan juga beberapa sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan setelah menyebut nama sahabat Rasulullah, mereka sambung dengan kalimat laknatullah alaih. Kalau kita justru mendoakan kebaikan buat sahabat Nabi, kita sebut radhiyallahu taala anhu. Bahkan lebih parahnya lagi, mereka punya keyakinan ketika ada hajat yang ingin sekali terkabulkan, caranya agar terkabulkan adalah sholat malam. Setelah sholat malam itu laknat istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kata dia akan terkabulkan. Nauzubillahi min zalik. Ini ajaran apa? Ini bukan ajaran Islam. Coba simak nih. هذه الليلة تروح إلى البيت إن شاء الله وتصلي صلاة ركعتي الشكر لله عز وجل على انتقال عائشة إلى النار واطلب حاجتك وشوف أنه ما تنقضي الحاجة. Itulah sebabnya teman-teman, kenapa kita tidak boleh ikut-ikutan dengan Syiah. Karena perbedaannya itu bukan lagi masalah furu'iyah, bukan lagi masalah khilafiyah, bukan lagi masalah antara kunut dan tidak kunut, basmalahnya jahar, basmalahnya sir, bukan masalah itu. Tapi akidah yang sangat jauh berbeda sekali. Kembali lagi pembahasan Habib Ja'far, yang saya sendiri wallahu a'lam ya, apakah benar Syiah atau tidak. Yang jelas saya mengutip sebuah berita, sekali lagi saya mengutip sebuah berita, di sini berita dari Hops ID dengan judul pendakwah Habib Ja'far dinyatakan Syiah oleh ulama NU. Sekali lagi saya katakan saya mengutip sebuah berita. Pendakwah Habib Ja'far dinyatakan Syiah oleh ulama NU. Latar belakang, keluarga, belajar, ini pernah memang disampaikan oleh ulama NU, yaitu Kiai Haji Idrus Ramli. Coba kita simak ya penjelasannya. Kalau Husain Ja'far Al-Haddar ini, dia latar belakangnya orang Syiah. Dari keluarganya memang orang Syiah. Dia belajar di pondok namanya Yapi di Bangil, Yayasan Pesantren Islam, dan itu pesantrennya Syiah. Lalu Husain Ja'far ini menulis buku tentang biografi ulama Syiah, namanya Fathulullah. Dan di bukunya ada pengantarnya tokoh Syiah namanya Jalaluddin Rahman. Jadi memang Syiah semua. Dan Husain Ja'far Haddar ini podcastnya di YouTube itu sering dengan pendeta-pendeta. Dan kalau diperhatikan ya, saya pernah dapat kiriman videonya dari kawan-kawan. Di video-videonya itu kadang membenarkan ajaran Kristen. Dia pernah mengakui bilang Nabi Isa disalib. Orang Islam nggak boleh mengakui Nabi Isa disalib karena bertentangan dengan Al-Quran. Ya, itu penjelasannya dari Kiai Haji Idrus Ramli. Ini videonya ada di YouTube, teman-teman bisa nonton sendiri sampai selesai. Tidak hanya Kiai Haji Idrus Ramli, kiai yang lain juga pernah menjelaskan demikian ya, bahwasanya Habib Ja'far ini adalah seorang Syiah. Ini Kiai Lutfi Basori. Coba kita dengar ya. Ya ikhwan, kalau kita sering meneliti tentang postingan-postingan tokoh-tokoh Syiah di Indonesia, kita akan menemukan satu nama tokoh Syiah bernama Husain Ja'far Al-Haddar. Maka di dalam biografinya itu di Google dan bagian gambar akan muncul, dan kita klik di sana nama Husain Ja'far Al-Haddar, kita tambahi dengan kalimat Syiah di belakangnya. Pertama, ini Husain Ja'far, ini lahir pada tanggal 2 Juni 1988, akhirnya di Bondowoso, Jawa Timur, Indonesia. Kemudian alma maternya adalah Yapi Bangil dan UIN Syarif Hidayatullah. Sama seperti apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Idrus Ramli ya, latar belakangnya, baik itu keluarganya ataupun latar belakang pendidikannya ya. Sekali lagi ini bukan ucapan saya hanya mengutip apa yang sudah ada di sosial media, pemberitaan dan video-video yang ada di YouTube. Teman-teman bisa nonton video fullnya ini di channel YouTube-nya Kiai Lutfi Basori ya. Teman-teman bisa nonton di sini. Tentu kedua kiai tersebut menjelaskan dengan gamblang seperti itu, tujuannya bukan untuk membenci sosok pribadinya Habib Ja'far, bukan teman-teman. Sekali lagi saya katakan, membenci itu bukan ajaran Islam. Kedua kiai tersebut menjelaskan dengan gamblang seperti itu, mengingatkan kepada kita semua umat Islam jangan terpengaruh dengan ajaran Syiah. Siapapun itu yang menganut ajaran Syiah, ya sudah, jangan terpengaruh dengannya. Adapun orang yang misalnya memilih menjadi Syiah, tentu kita sebagai umat Islam menyarankan ya jangan. Tapi kalau misalnya dia tetap kekeh menjadi seorang Syiah, apa boleh buat, itu hak mereka. Lagi pula di Indonesia teman-teman,
belum ada larangan secara resmi dari pemerintah bahwasanya orang-orang Syiah dilarang tinggal di Indonesia. Nggak ada. Beda halnya di negara Malaysia yang memang secara aturan negara Malaysia itu melarang paham Syiah ini menyebar luas di sana karena alasan keamanan nasional dan menyimpang. Saya tutup pembahasan kali ini dengan mengulang lagi perkataan saya yang tadi. Tidak perlu membenci pribadinya Habib Ja'far. Kalaupun Habib Ja'far ini menyebarkan ajaran Syiah, ya sudah cukup, tidak usah diikuti ajaran-ajaran Syiahnya itu. Kalau ada kebaikan dari Habib Ja'far, ya udah ambil kebaikannya. Di Indonesia itu nggak kekurangan habaib kok ya, banyak sekali habaib yang sudah jelas sekali Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya kita bisa bermakmum kepada mereka, kita bisa menjadikan beliau sebagai imam, sebagai guru. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.